Baik, Pak Ustadz, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini ada kita ke Cianjur, Jawa Barat. Ribuan murid Taman Kanak-Kanak berdonasi uang jajannya untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban perang. Total donasi terkumpul sebesar 400 juta rupiah. Ribuan anak-anak siswa Raudatul Atfal setingkat Taman Kanak-Kanak se-Jawa Barat rela menyisihkan uang jajan mereka untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban perang. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial di antara mereka. Salah satu siswa mengungkapkan sebagian uang jajannya sebesar 1.000 hingga 2.000 rupiah disisihkan setiap hari ke dalam celengan yang telah disiapkan. Kegiatan ini sudah ia mulai sejak sebulan lalu. Kesedihan mereka ada nggak siapa buat anak-anak di Palestina? Uang. Itu uang dari mana ada kumpulkan? Hah? Dikasih sama siapa itu, uang jajan apa uang apa? Uang jajan. Menurut Ketua Ikatan Guru Raudatul Atfal Jawa Barat Cicih Nuraini, awalnya kegiatan berdonasi ini hanya untuk para guru saja. Namun kemudian demi melatih kesalehan individu dan sosial, maka anak-anak pun ikut dilibatkan. Jadi saya tuh berpikir begini, yuk kita berbagi 1.000 rupiah dari Krucil Jawa Barat untuk Krucil Palestina dari uang THR mereka yang mereka dapatkan. Jadi awalnya kami hanya men-share flyer kepada ketua-ketua PD, ketua-ketua PC yang ada di Jawa Barat. Ternyata responnya luar biasa. Kami hanya kisaran mengumpulkan 2 minggu. Uang yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disalurkan kepada anak-anak Palestina. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Masya Allah, sungguh sikap mulia yang ditunjukkan anak-anak TK di Cianjur tadi untuk membantu teman-temannya di Palestina ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin tanyakan apa pentingnya kita menanamkan sikap solidaritas kepada anak sejak dini Pak Ustadz. Kalau misal kita kasarnya, kalau mereka ingin merasakan penderitaan anak-anak di sana di Palestina, mungkin mereka tidak tahu apa-apa begitu Ustadz ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan sikap solidaritas itu kepada anak-anak ini Ustadz? Ya, menanamkan sejak dini adalah merupakan akhlak Nabi. Nabi selalu menjaga anak-anak para sahabat. Mereka yang masih kanak-kanak diajari kebaikan, diajarkan sholat, diajarkan mereka punya empati, punya sense, memperhatikan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Memang mungkin mereka saat ini belum memahami esensi dari apa yang dilakukan itu. Tapi yakinlah, kata para ulama, anak-anak itu adalah kita masa yang akan datang. Bahkan mereka yang mengedukasi, membimbing, mengajak anak-anak melakukan perbuatan mulia. Para guru, kita orang tua, kita orang dewasa mendapatkan pahala jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kita yang melakukan. Kemudian setelah itu orang-orang setelah kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita mengikuti, maka kita layak mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan satu hal yang sangat positif. Karena manusia, kata Imam Ghazali, ada dua. Kemungkinan ia terbiasa dengan keburukan atau kemungkinan terbiasa dengan kebaikan. Daripada terbiasa dengan keburukan, lebih baik anak-anak kita biasakan dengan kebaikan. Insya Allah ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa, barulah mereka memahami kenapa dulu orang tuanya, kenapa dulu gurunya mengingatkan, mengajak, membimbing, membina, bahkan melatih mereka untuk berinfak, bersedekah, melatih sholat, melatih perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah. Insya Allah. Jadi memang mungkin kalau saat ini tidak terasa begitu oleh anak ini Pak Ustadz, tapi karena kita tanamkan terus-menerus hal-hal baik ini, ketika dia nanti sudah remaja dan sudah besar, baru terasa begitu Ustadz, bagaimana nikmatnya berbagi, bahagianya berbagi, begitu Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, pertanyaan kedua ini adalah, kata Nabi Muhammad, perumpamaan seorang muslim dengan saudaranya yang lain seperti anggota tubuh. Nah, maksudnya apa hadis ini Pak Ustadz? Bisa jelaskan nggak Pak Ustadz? Ya betul, Mas Asran, itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslimu, seorang muslim dengan muslim yang lain, ibarat satu tubuh.
Kita ketika mata kita sakit, maka sakitnya menjalar kepada anggota tubuh yang lain. Maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Betul, yang sakit itu tangan kita, tapi kaki kita terganggu. Yang sakit itu adalah misalnya ya bahu kita, tapi kaki kita juga menjadi sakit. Ini merupakan ilustrasi dari Nabi bahwa sungguh antara kita harus memiliki saling kepedulian, saling membantu, saling merasakan keperihan orang lain, tapi juga saling merasakan kebahagiaan orang lain. Tidak hanya ketika orang sulit kita merasakan kesulitan, tapi ketika bahagia kita merasakan pula kebahagiaan. Betul, bahagianya ya tangan kita manakala anggota tubuh yang lain sehat. Betapa sulitnya tangan kita manakala salah satu dari anggota tubuhnya juga sakit. Itulah ilustrasi dari Nabi untuk kita terus menerus memiliki ya kepedulian kepada sesama, empati kepada sesama. Ketika mereka baik, baiklah kita. Mereka sehat, sehatlah kita. Namun kalau salah seorang dari mereka mengalami kesulitan, kita pula merasakan kesulitan yang sama, dan itu dicatat pahala di sisi Allah. Oke, Pak Ustadz, ini ada hal yang sedikit mengganggu saya, Pak Ustadz. Beberapa kali saya sempat sharing tentang Palestina. Banyak orang-orang yang mengatakan, ngapain sih bantuin yang jauh-jauh di Palestina? Kenapa nggak di Indonesia aja masih banyak orang yang miskin, masih banyak orang yang kekurangan? Kenapa harus jauh-jauh ke Palestina? Saya mau balas, tapi saya ingat juga, Pak Ustadz, bukannya kita tuh harus menolong orang terdekat dulu begitu, Ustadz? Entah tetangga, entah keluarga. Saya bingung menanggapinya seperti apa, Pak Ustadz. Menurut Ustadz, gimana, Pak Ustadz? Ya, Mas Asran, ada dua. Ada dua dimensi kita membantu. Dimensi pertama, dimensi jarak tadi, yang terdekat, begitulah edukasi Nabi. Tapi ada yang kedua, dimensi kebutuhan. Siapa yang amat sangat membutuhkan, maka dia layak mendapatkan bantuan. Ada dua orang misalnya, yang satu dekat dengan kita, tetangga kita, namun ia mampu. Tapi ada yang orang lain yang lebih jauh, namun dia amat sangat membutuhkan. Maka tentu dimensi yang kedua kita ambil, yaitu dimensi dia amat sangat membutuhkan. Dan semua dunia tahu bahwa sekarang ya anak-anak di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina amat sangat membutuhkan. Maka itulah dimensi dari kita membantu sesama kita, insya Allah. Berarti saya sekarang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Saya gerah sebenarnya Ustadz melihat ngapain sih bantu di luar sana. Saya bilang ya itu kan kasihan mereka sekolahnya dibom, rumah sakitnya dibom gitu Pak Ustadz ya.